Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array. Nah, pada pertemuan ini kita akan lebih banyak mengetahui tentang array, kemudian belajar menggunakan array dalam C++. Dalam bahasa Indonesia, array dikenal juga dengan istilah larik. Dengan array, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah, terutama jika kita memiliki data dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi pada setiap variabel itu dapat berisi data yang sama atau berbeda, tetapi tipe data harus sama ya. Jadi di sini ditekankan tipe data harus sama. Kemudian urutan indeks array dimulai dari hitungan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini tipe data variabel array pada umumnya adalah karakter, string, integer, float dan double. Penggunaan array. Jadi sebagai contoh, misalkan saya ingin menyimpan dan memproses 5 buah nilai. Jadi jika menggunakan variabel biasa, maka penulisannya bisa seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi ada integer bilangan 1, integer bilangan 2, integer bilangan 3, integer bilangan 4, dan integer bilangan 5. Jadi data di atas banyak begitu ya. Data yang ada di samping kiri itu banyak dan berulang untuk satu tipe data saja. Di sini tipe datanya integer gitu. Jadi untuk tipe data yang sama kita bisa menggunakan contoh penulisan yang ada di sebelah kanan. Jadi integer bilangan 5. Jadi ada 5 data ya. Ada 5 data di dalam array tersebut. Array yang ada di sebelah kiri ya ataupun kanan itu jumlahnya ada 5 data. Cuma penulisannya lebih simpel yang kanan daripada yang kiri. Array dalam C++. Jadi di sini di dalam bahasa pemrograman C++ kita dapat mendeklarasikan variabel array dengan bentuk yang umum. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada tipe, underscore data, kemudian nama, underscore array, dan kurung siku ukuran. Diakhiri titik koma. Jadi di sini ada tipe data dan ada nama arraynya. Kemudian di sini ada penjelasannya. Jadi tipe data itu adalah tipe jenis data yang digunakan pada variabel array tersebut. Jadi bisa berupa karakter, kemudian string atau sebuah bilangan. Kemudian ada nama array. Jadi ini nama yang kalian gunakan begitu ya, bebas untuk membuat nama array. Namun perlu diperhatikan standar yang baik untuk nama sebuah variabel array. Kemudian ada ukuran yang ada di kurung siku. Jadi ukuran adalah sebuah nilai kapasitas untuk menentukan berapa space yang disediakan untuk menampung nilai di dalam array tersebut. Jadi di sini contohnya integer nilai kurung buka 10 dan kurung tutup kurung siku ya, kurung siku tutup, kemudian titik koma. Jadi di sini contohnya integer nilai ukurannya 10. Inisialisasi nilai array. Jadi kita dapat memasukkan nilai dalam sebuah variabel array itu berdasarkan ukuran dari array tersebut begitu. Jadi dengan catatan jika kita menentukan ukurannya, sementara bila tidak, maka array tersebut bersifat dinamis ya, atau menyesuaikan jumlah nilai di dalamnya. Jadi di sini ada contoh inisialisasi array dengan ukuran
Jadi di sini ukurannya 5. Kemudian inisialisasi array tanpa ukuran. Jadi di sini integer nilai kurung siku buka dan tutup, tidak ada ukurannya, begitu ya. Jadi bisa dikatakan di dalam array itu berdasarkan pengalokasian memori itu terdapat 2 kategori array. Jadi ada array statis dan array dinamis. Jadi kalau array statis itu mempunyai ukuran begitu dan dideklarasikan dengan menyebut ukurannya di dalam kurung siku buka dan tutupnya di antara itu. Kemudian ada array dinamis, itu dapat berubah ukurannya dan dideklarasikan tanpa menyebut ukurannya. Jadi kesimpulannya di sini ada array statis dan array dinamis. Mengakses variabel array. Jadi untuk mengakses nilai di dalam variabel array itu menggunakan indeks. Jadi array selalu diawali dari indeks ke 0. Jadi di sini ada contoh codingan ya, contoh codingan sederhana. Jadi di dalam integer main itu ada array integer nilai. Jadi ada tipe datanya integer, kemudian nama arraynya nilai. Itu ada 5 data di dalam array tersebut. Ada 2, 4, 9, 15, 22. Nah, di sini kita akan mengeluarkan atau akan menampilkan array yang angka 2. Berarti diketiklah cout nilai indeks yang ke 0 ENDL ya. Jadi di sini indeks yang ke 0 itu angka 2. Jadi nanti cout yang pertama adalah angka 2. Nah, untuk cout nilai indeks ketiga berarti nanti yang keluar adalah angka 15 ya. Jadi dimulai dari indeks ke 0 itu 2, indeks ke 1 itu adalah 4, indeks ke 2 adalah 9, indeks ketiga adalah 15 dan begitu seterusnya. Jadi untuk menghitung urutan di dalam array itu namanya indeks ya, dimulai dari angka 0. Mengakses nilai array dengan perulangan. Jadi untuk mengakses untuk nilai array itu kebanyakan cara mengaksesnya dengan menggunakan bantuan perulangan for. Jadi karena akses indeks itu membutuhkan deretan angka yang dapat kita buat dengan mudah menggunakan perulangan. Di dalam contoh ini ada contoh codingan sederhana. Jadi ada integer nilai itu ukurannya ada 5. Jadi ada indeks ke 0, 2, indeks ke 1, 4, 9, 15, 22 dan seterusnya. Jadi di sini akan menampilkan di dalam contoh ini akan menampilkan nilai 2, 4, 9, 15, 22 itu dengan menggunakan fungsi for. Jadi setelah ada deretan array ya, ada larik array integer nilai ukurannya 5, kemudian menggunakan for, ini ada integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5 dan i plus plus. Jadi di sini ada integer i, integer tipe data, kemudian i adalah variabel dari for ya. Kemudian i sama dengan 0 karena array dimulai dari indeks ke 0. Kemudian i kurang dari 5 karena di sini datanya ada 1 2 ada 5 data dan indeksnya 0 1 2 3 4. Jadi i kurang dari 5 ya. Jadi indeksnya i kurang dari 5. Kemudian i plus plus, yang i plus plus ini
karena melakukan penambahan dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Dari for itu akan dicetak nilai I dan N line. Jadi setelah dieksekusi nanti pemrogramannya akan tampil seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi ada 2, 4, 9, 15, 22. Itu akan ke bawah karena menggunakan N line ya, NDL atau N line ini supaya enter ke bawah. Jadi di sini contoh menampilkan array ya, perulangan dengan menggunakan fungsi for. Jadi kalau untuk contoh di sini hanya ada 5 data ya, tapi dalam pemrograman aslinya mungkin untuk praktek kedepannya data itu kan banyak ya, nanti tidak hanya 5. Jadi untuk mempermudah juga nanti di dalam pemrograman. Berikut ini adalah contoh program array di beberapa contoh pemrograman ya. Di sini nanti ada menampilkan 5 negara. Kemudian contoh lagi array dengan perulangan for.